Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dimanapun Anda berada. Teman-teman, mohon maaf untuk kuliah untuk bisnis penyiaran kali ini, saya recording. Jadi untuk live-nya mohon maaf nggak bisa karena saya lagi ada pelatihan di Surabaya. Nah, untuk absensinya, nanti kalian bisa isi di kolom komen. Nah, kalian boleh komen nama, nomor NIM, dan jangan lupa kalian subscribe ya. Nah, melanjutkan pertemuan kita yang lalu, saya izin share screen. Jadi kita akan membahas tentang bisnis penyiaran televisi terlebih dahulu. Di momen kita kali ini, bisnis penyiaran televisi cukup signifikan melelahkan, ya. Melelahkan untuk siapa? Saya kira melelahkan untuk para pelaku, para pebisnis, karena notabene ekonominya lagi merosot, kemudian serapan untuk iklannya juga saya kira sih merosot juga. Namun pemirsanya atau penikmatnya itu malah lebih banyak, gitu ya. Karena apa? Karena kebanyakan orang di rumah, gitu ya, nontonnya televisi online, gitu ya. Tapi mereka menikmati. Akhirnya yang lama tidak menikmati televisi, akhirnya kembali menikmati televisi, gitu ya. Nah, model bisnis penyiaran yang sekarang, ya, karena sekarang di Indonesia baru, karena di luar negeri sudah lama sekali penyiaran TV digital, ya. Penyiaran TV digital hampir semua sudah melakukan. Kalau kalian sudah lihat channelnya, ya, kurang lebih kalau saya searching kemarin ada sekitar 20 channel yang sudah on air. Nah, uniknya di sini ada pemain-pemain baru, ya. Ada pemain-pemain baru, ada televisi-televisi baru. Ini menjadi unik karena ternyata bisnis penyiaran semakin dilihat oleh pebisnis, oleh investor, dilihatnya semakin menarik, ya, semakin prospektif. Dan dengan hadirnya pemain-pemain baru. Namun pemain-pemain baru di sini ada beberapa yang masih dalam satu grup, misalnya kayak Metro TV, saya lupa dia membuat TV digital apa, saya lupa. Itu mereka satu grup, gitu ya. Beberapa stasiun televisi juga melakukan hal itu. Karena di sisi lain untuk mohon maaf saya tidak paham teknis ya. Kurang lebih teknisnya dalam satu channel, gitu, dalam satu frekuensi itu bisa diisi oleh beberapa channel televisi, gitu ya. Jadi kalau televisi analog kan satu frekuensi ya, satu televisi. Kalau di TV digital satu frekuensi itu bisa diisi oleh beberapa channel. Itu sepemahaman saya. Mohon maaf kalau salah, gitu ya. Nah, akhirnya nantinya para pemain-pemain baru di dunia di pertelevisian akan semakin banyak, ya. Memang peralatannya semakin mahal, tapi untuk kedepannya ini operasionalnya semakin murah karena hanya 1-2 beban biaya yang bisa dikurangi, gitu ya. Nah, di lain sisi dampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, dan bahkan budaya menggeliat, teman-teman, ya. Karena apa? Karena kemampuan orang-orang menangkap siaran televisi sekarang, ya. Dengan anten yang ya ala kadarnya aja sudah bisa menangkap siaran yang sangat jernih, ya. Kemudian bagaimana dengan dampak ekonomi, terutama ekonomi pun juga akan semakin nyaman, ya, akan semakin nyaman, orang semakin paham, kebutuhan channel semakin banyak, ada yang fokus di ekonomi, ada yang fokus di keuangan, ada yang fokus di sport, ada yang fokus di drama, televisi, film, gitu ya. Ekonominya semakin bagus, gitu ya. Apalagi sosialnya, siapapun bisa ke record, siapapun bisa ke siar, gitu ya. Sabang sampai Merauke kalau dulu hal yang mahal untuk meliput, kalau sekarang lebih mudah dan murah, gitu ya. Apalagi ada metode streaming di situ. Dan regulasi penyiaran juga akan banyak mengalami perubahan, ya. Untuk regulasinya saya kira sih dalam detik ini pemahaman saya masih hanya pada tahap migrasinya, transfer dari analog ke digital, ya, dari Kominfo. Oke. Kemudian ini uniknya, iklan televisi akan semakin mahal, teman-teman. Ya, ini bukan saya yang ngomong.
Tapi ini analisa dari SC Nielsen yang saya pernah baca, iklan televisi semakin mahal. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan industri televisi semakin hari harganya iklannya ini jadinya lebih mahal, ya. Ini tentunya menyebabkan tidak lagi kompetitifnya media televisi dibandingkan dengan media yang lain, ya. Contoh kata, kalau kalian pernah nonton Indosiar, dia campur aduk ya, sportnya dapat dengan siaran bolanya, sinetronnya dapat gitu ya, budayanya juga ada, kriminalnya juga ada, campur aduk. Beda dengan misalnya TV One gitu ya. TV One ya fokus, ya. Dia fokus dengan newsnya. Metro TV pun juga seperti itu, news gitu ya. Tadinya Net TV juga punya fokus konsentrasi arahnya kemana, tapi sekarang sudah mulai campur aduk. Ada serial animasinya, ada serial Koreanya, ada live musiknya masih tetap ada. RCTI, SCTV juga melakukan hal itu. Jadi Indonesia masih belum punya titik fokus di mana mereka bisa jualan. Karena apa? Karena memang iklannya semakin iklannya maunya ke sana gitu ya. Mahal pun nggak apa-apa, tapi televisi tidak mendorong pengiklan untuk mengarahkan program saya ini bagus. Tapi pengiklan yang sekarang ini mengarahkan televisi. Buatlah program ini, saya akan pasang iklan. Jadinya gitu ya, fenomena televisi yang campur aduk programnya itu terjadi di Indonesia. Beda ya kalau di luar negeri ya, fokus dia. HBO punya gitu ya. Kemudian ada Nat Geo, National Geographic, Discovery Channel, dia fokus. Dia fokus arahnya ke A, arahnya ke Net Geo People. Net Geo People arahnya ke A, B. AFN, Asian Food Network. Fokus ke kuliner. Begitu juga dengan yang lain, ya, pemberitaan, sport, dan lain sebagainya. Nah, data yang saya ambil juga dari Nielsen, jadi ini waktu itu di 2009 ya, ada beberapa hal 4 yang dia katakan data pendukung. Identifikasi yang terjadi adalah penurunan rating rata-rata. Ternyata semakin tahun, semakin hari, semakin detik, orang sudah mulai meninggalkan televisi. Ratingnya semakin menurun, teman-teman. Ratingnya menurun tapi harga iklannya mahal. Keren kan? Karena memang investasinya juga mahal gitu ya. Jadi pebisnis juga harus melihat ini, kapan saya balik modal, kapan saya harus mengeluarkan harga murah, kapan saya harus mengeluarkan program yang lebih mudah, murah gitu ya, dan juga harga iklannya juga lebih terjangkau. Gitu. Itu hanya strategi. Tapi penurunan rating rata-rata untuk penonton sudah semakin menurun. Namun gitu ya, namun ini uniknya juga seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa peningkatan jumlah stasiun televisi ini naiknya luar biasa gitu. Apalagi kalau sudah nanti disemarakan atau diserentakkan TV di Indonesia menjadi digital, kita akan lihat. Saya melihat ada BNTV, ada Magna TV, ada Mentari TV, gitu ya, ada O Channel udah lama sih, cuma sekarang udah digital gitu ya. Populasinya semakin banyak teman-teman, dan ada fokus-fokus tersendiri gitu ya. Nah ini yang harus nanti akan kita amati sebagai anak ilmu komunikasi. Teman-teman juga nanti harus mengamati bagaimana metode pertelevisian dalam bersaing ketat. Semakin banyaknya televisi, bagaimana kue iklan nanti yang akan diserap oleh televisi-televisi tersebut gitu ya. Dan harga iklan atau rate card dan inflasi. Kita nggak ngomongin televisi lokal ya, karena kalau televisi lokal bundlingnya banyak. Bundling itu contoh kata misalnya saat kamu tak kasih liputan, cuman ada harganya. Jadi dia menjual konten ya, menjual kontennya. Bapak, saya liput pengajiannya gitu ya, biayanya sekian gitu. Padahal pengajian itu adalah sebuah programnya gitu ya. Jadi dia bukan menjual program, tapi menjual kontennya gitu ya. Menjual kontennya, beda gitu ya. Jadi harga iklannya, rate card-nya ini menjadi acuan juga apabila sebuah stasiun televisi nantinya mengudara melalui digital gitu ya. Karena apa? Karena bersaing ketat gitu. Semua orang bisa mengakses. Kalau dulu enggak. RCTI hanya bisa dinikmati di Pulau Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan jarang dulu gitu ya. Begitu juga muncul Net TV. Karena investasinya mahal. Mereka harus berjaring semua di situ. Mereka harus mendirikan sebuah frekuensi BTS ya. BTS ini
tower-tower gitu ya. Kalau sekarang enggak, akan mudah gitu ya. Namun inflasi juga harus difikirkan seperti yang sekarang terjadi. Pandemi 2 tahun, hampir 2 tahun, cukup memukul banyak pengusaha yang tadinya mereka bebas dengan iklan, mereka membuat perhitungan mereka akan membelanjakan iklan kepada televisi-televisi nasional maupun lokal, akhirnya di skip. Karena apa? Mungkin di skip, mungkin bisa dikurangin, bahkan delete sama sekali karena memang pastian ekonomi yang ada di Indonesia bahkan di dunia gitu ya. Jadi harga iklan dan inflasinya cukup berpengaruh terhadap kemampuan televisi untuk menjaring periklanan. Nah, kita bermain analisa teman-teman. Kita bermain analisa ya. Ini coba sedikit saya menganalisa pelan-pelan gitu ya. Artinya pengamatan saya. Nah ini teman-teman nanti coba menganalisa terlebih lebih juga gitu ya. Dimanapun dan kapanpun dengan televisi atau media apapun ya. Karena itu menjadi bagian dari teman-teman kuliah gitu ya. Artinya apa? Memantapkan diri kalian, keilmuan kalian untuk diterapkan ke kemampuan pribadi kalian untuk menangkap sebuah media yang ada di depan kita, gitu ya. Ini untuk ilmu komunikasi. Nah, analisa untuk kompetisinya. Nah, ini persaingan. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, kenaikan jumlah stasiun televisi cukup luar biasa, ya, cukup signifikan. Kita belum lihat sekarang. Nanti, ya, karena sudah kalau kalian sudah masuk ke era televisi, kalian sudah masuk ke digital, itu sudah bermunculan beberapa stasiun televisi, dan nantinya ketika itu sudah disahkan ya, karena beberapa TV nasional belum pada masuk ke TV digital ya, hanya beberapa aja. Tapi nanti kalau sudah didok semuanya, sudah hari hanya, wah itu akan bermunculan nanti ya. Jumlah stasiun televisinya akan semakin banyak karena kemudahan mungkin. Atau juga bisa dilihat karena semakin mudah orang menangkap daya jangkau televisi, tidak seperti dulu yang harus pakai anten berlebih gitu ya, otomatis membuat motivasi para pebisnis atau investor untuk mendirikan televisi semakin kuat. Tapi uniknya di Indonesia, hampir sebagian saya katakan, pemilik televisi di Indonesia adalah orang yang kuat juga di dunia politik. Ya. Kalau disangkut pautkan ya, kekuatan politik di Indonesia itu ditentukan juga oleh media. Sementara biaya mahalnya sebuah politik, ketika kita sudah punya media, sepertinya akan mudah gitu ya, membuat sosialisasi, membuat program dan lain sebagainya untuk diterapkan di medianya tersebut. Jadi harus menganalisa, ya harus menganalisa. Analisa apa? Oke, kalau saya bikin televisi, gitu. Kalau saya bikin televisi, maka ketika saya mengkampanyekan, gitu ya, maka lebih mudah, gitu ya. Saya tidak sebut televisi mana aja ya. Ada MNC, akhirnya kesebut juga ya. Ada MNC dengan partai A-nya, dengan TV One dengan partai A-nya. Metro TV juga melakukan hal yang sama ya. Kemudian SCTV Indosiar juga punya muatan politiknya. Karena apa? Medianya gede. Enak banget gitu. Koran pun juga melakukan hal yang itu. Nah, saya lupa ada analisa juga terkait hal ini gitu ya. Nah, analisis kompetisi yang lain adalah spesialis. Nah, di sini kata-kata spesialis, yaitu menggantungkan beberapa stasiun televisi. Yang pertama adalah karakternya adalah karakter spesialis, yaitu menggantungkan dan memperebutkan sumber kehidupannya. Ya, sumber kehidupan yang mana? Iklan dong pasti. Televisi sumber pendapatannya apa? Iklan. Itu yang spesialis. Ada yang kedua, generalis. Generalis itu dia sumber kehidupannya beraneka ragam. Ada yang ada juga nanti yang modernisasi ya. Jadi spesialis, generalis, dan modernisasi. Nah, generalis sendiri sekarang sudah dilakukan oleh banyak stasiun televisi.
Mereka nggak cuma on air, mereka punya acara off air, event-event. Cuman sekarang jarang ya. Kalau dulu ada SCTV, ada Inbox. Kalau RCTI dulu ada apa itu? Kok saya sampai lupa ya. Acara musik itu. Nah, itu banyak acara off air-nya gitu ya. Kemudian mereka juga jual platform-platform yang lain seperti SCTV dia punya video, RCTI, MNC juga punya gitu ya. Mereka juga punya apa namanya platform yang lain kayak MNC Group juga punya Indovision gitu ya. Kompas pun juga seperti itu. Mereka selain punya media cetak, dia juga punya media televisi berbayar gitu ya. Generalis gitu ya. Nggak bisa satu sumber karena kalau misalnya satu sumber bisa dikatakan sudah kolaps dan memang bisnisnya arahnya ke sana gitu ya. Apalagi di era digital seperti ini. Sangat kompetitif banget, tidak bisa mengandalkan dalam satu sumber gitu ya. Atau spesialis yang saya tadi bilang. Oke. Analisis investasi. Menurut analisa saya, ya, kecil-kecilan juga ya. Analisa investasi yaitu sulit mendapatkan revenue yang menjanjikan. Betul. Kue iklannya sedikit. Harganya semakin mahal karena mereka harus menghitung investasinya. Penontonnya juga semakin dikit, gitu ya. Otomatis kita harus berpikir keras ya, si pelaku usaha ini berpikir keras untuk mendapatkan revenue yang menjanjikan. Kalau dulu sih masih ada RCTI sendirian juga nggak ada masalah, lebih enak. Karena nggak ada kompetitor, kompetitornya hanya TVRI. TVRI nggak bisa menerima iklan waktu itu. Kalau sekarang masih, kalau nggak salah sudah menerima iklan ya. RCTI hanya menerima iklan sendirian. Begitu juga ada muncul SCTV, mereka nggak banyak. Kalau sekarang investasinya mudah, banyak orang kaya mau menginvestasikan ke media dengan kepentingan-kepentingan yang macam-macam ya, nggak cuma politik aja. Revenue-nya semakin sulit lagi, saingannya banyak, iklannya sedikit, ya. Kemudian penontonnya juga nggak begitu banyak, gitu ya. Sementara untuk menuju ke generalis tadi ya, untuk bisnisnya ke sana akan semakin sempit. Gitu. Karena apa? Karena semua punya. Gitu ya. Semua orang bersaing dengan hal yang sama. Gitu. Ini akan sulit. Gitu ya. Nah, konon katanya, investasinya mereka akan BEP ya, break even point. BEP mereka akan kembali investasinya kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Laba dia akan mendapatkan laba di tahun ke-9. 8 sampai 10 tahun itu ukuran bermacam-macam ya, karena ada beberapa stasiun televisi yang mereka investnya gede di awal gitu ya. Tapi programnya ternyata lemah gitu ya. Sama kayak Net TV. Dia bagus investasinya, yang lainnya masih kualitas SD. Net TV sudah berkualitas HD ya, HD ya, high definition. Tapi ya gitu. Tidak begitu lama ya dia berdiri karena sulit sekali gitu ya. Nah, kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Laba di tahun ke-9, 9, 10, 11, 12. Bayangkan teman-teman, investasinya sudah triliun, miliar, ratusan miliar, kemudian dia harus berinvestasi dan menunggu dia akan mendapatkan labanya kurang lebih 9 ke atas tahun. Dia menunggu, investor menunggu. Tapi jika dihitung misalnya nanti labanya dapatnya apa namanya gede ya cukup, tapi kalau tidak ya dijual. Kayak dulu LaTV, TPI, gitu ya. Mereka melakukan hal itu karena apa? Persaingannya dia tidak kuat, otomatis turun, gitu ya. Nah, bagaimana dengan televisi lokal? Industrinya lokal semakin berat bertahan. Mereka harus menggantungkan nasibnya ke televisi nasional yang mereka harus relay, mereka harus punya apa namanya wartawan lokal, gitu ya. Kontributor, mereka biasanya memanfaatkan industri-industri lokal. Ya. Saya nggak perlu rekrutmen wartawan dari Malang, mending TV lokal aja saya rekrut. Gitu ya. Ayo tolong dong cariin berita di lokal di Malang, gitu ya. Sebanyak mungkin, nanti kirim ke sana. Kurang lebih seperti itu. Mereka harus menggantungkan diri di TV nasional, bisa jadi mereka atau juga bisa jadi seperti yang tadi saya bilang, mereka bisa menjual program, mereka menjual konten. Beratnya mereka gitu. Karena yang nonton semakin dikit, nasional aja semakin dikit, apalagi lokal semakin dikit. Mereka akhirnya bersaing dengan radio lokal gitu ya. Harganya maksudnya gitu ya. Oke. Kemudian ini yang penting, analisa penonton. Bagaimana dengan penontonnya? Nah, penonton televisi mayoritas di berbagai kota menunjukkan ketidakpuasan terhadap program acara televisi. Bisa dicek. Aduan-aduan di KPI bisa dicek. Maka tidak
maka jangan heran ketika ada SpongeBob harus di apa namanya, di blur gitu ya, disensor gitu ya. Ada banyak acara-acara anak yang disensor gitu ya. Tapi gitu ya, sinetronnya semakin tinggi gitu ya. Sinetronnya semakin tinggi. Wah, ini yang lucu gitu ya. Lucunya apa? Karena memang di Indonesia ternyata gitu mereka mengakui gitu bahwa tidak ada televisi di Indonesia itu yang nyaman untuk ditonton, mendidik gitu ya, yang acaranya ya smooth, rata-rata dibesar-besarkan gitu ya. Reality show gitu ya, nggak masuk akal, bahkan acara pendidikan pun juga nggak masuk akal. Kemarin saya lihat acara di Global TV yang kayak semacam cerdas cermat, cuma disponsori oleh salah satu apa namanya retail besar di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan cerdas cermat, cuman ketangkasan atau kepintaran mereka dalam sebuah mata pelajaran, tapi diisi oleh pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan sponsorship gitu ya. Pertanyaan retail itu sendiri gitu ya. Kan unik, lucu, gitu, aneh jadinya. Ada nilai muatan didiknya, tapi pesan sponsornya ini juga kelihatan ketara banget gitu kan. Ini akhirnya jadinya nggak masuk akal gitu ya. Akhirnya jatuhnya ke TVRI. Ketika di polling, ini saya baca polling-pollingnya ya, hampir 56%, berarti kan tinggi ya. Hampir 56% penonton televisi itu nggak suka sama tayangan yang ada di Indonesia. Tapi begitu juga dengan kita sudah masuk ke program ya, masuk ke program TVRI ini juga tidak bermutu, dianggap tidak bermutu, tapi persentasenya kecil. Tapi persentasenya kecil gitu ya. Mungkin acara di televisi di TVRI mendidik, gitu ya, bermutu, tapi kemasannya yang kurang. Analisa saya ya, analisa saya sebagai seorang ya pelaku usaha kreatif, analisa saya acaranya mendidik tapi kurang kreatif kemasannya. Akhirnya apa? Ya persentasenya memang tidak dianggap bermutu, tapi persentasenya kecil. Orang menganggap kecil, ya teman-teman ya. Nah, inilah demografi di Indonesia yang harus kita lihat, teman-teman. Kita harus aware sama kehidupan yang ada di Indonesia, karena ternyata orang Indonesia masih harus menonton tayangan-tayangan yang hantu-hantuan gitu ya, prank gitu ya. Akan lebih menarik kalau mereka kadang-kadang ada beberapa televisi yang mereka mencuplik ya. Mereka mencuplik beberapa konten di media sosial, di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya, kemudian di-share kembali gitu. Jatuhnya lebih murah gitu ya. Orangnya juga terhibur yang nonton gitu ya. Cuman akhirnya kreativitasnya semakin berkurang gitu ya. Terima kasih teman-teman untuk kuliah kita hari ini. Silakan untuk absensinya di kolom komentar. Saya tunggu untuk 1 minggu sekarang ini untuk kalian bisa nonton tayangan kita kuliah hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam.